Baitul Mal Munzalah Indonesia, lembaga yang fokus pada kegiatan yang meningkatkan kemakmuran masjid, menjadikan masjid kembali menjadi pusat peradaban Islam, solusi kemaslahatan umat. Dimulai dari sebuah masjid kecil dalam gang, masjid yang terletak di sebuah wilayah pemukiman mayoritas warga non-muslim. Kami mengenalnya sebagai Masjid Kapal Munzalah Mubarokan. Baitul Mal Munzalah Indonesia menjadi mitra Ziswaf yang mengelola dana umat untuk mensejahterakan umat. Baitul Mal Munzalah Indonesia memulainya dari sebuah gerakan yang fokus pada kegiatan pendistribusian beras terbaik untuk sahabat yatim dan penghafal Quran, yaitu Gerakan Infak Beras. Gerakan Infak Beras kini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, berada di 78 kota, 23 provinsi. Jumlah tonase sudah mencapai hingga angka 610,4 ton beras, disalurkan ke 3.329 pondok pesantren dan panti asuhan, 231.434 sahabat santri yatim, penghafal Quran, dan fi sabilillah yang telah menerima amanah terbaik dari orang baik. Tak hanya kegiatan infak beras, kegiatan lainnya di Baitul Mal Munzalah Indonesia memberi kebermanfaatan untuk warga di sekitar. Masjid Kapal Munzalah Mubarokan memberikan pelayanan terbaik kepada mustahik produktif, membahagiakan sahabat yatim dan penghafal Quran dengan segala macam kegiatan yang menyenangkan, memberikan hadiah terbaik, dan kegiatan lainnya yang mendukung dakwah fi sabilillah. Kegiatan tersebut dibersamai oleh para pejuang agama Allah yang dikenal sebagai Paskas, Pasukan Amal Soleh. Semua pergerakan ini dimulai dari masjid kami baru mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita hadir bersama di acara ngaji pelan-pelan atau ngapel. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini kita bermuajahah, bertatap muka. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Semuanya mudah-mudahan kita semua dalam rangka thalabul ilmi, menyampaikan ilmu, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah-wasilah teman-teman Paskas, teman-teman pecinta amal soleh, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai wasilah keberkahan, ketenangan, kebahagiaan di dunia ini kita dapatkan dari pergerakan ini. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermuajahah bertemunya kita di sini. Mudah-mudahan Allah berikan beribu-ribu nikmat, yang diantaranya nikmat kita tadi bangun tidur sudah mengenal Allah, sudah mengingat Allah, sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan sholat subuh berjamaah itu cahaya-cahaya hati kita, cahaya-cahaya keimanan kita melekat dalam diri kita.
Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat uzmahnya di yaumil akhir nanti kita berada di belakang Nabi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mulai ngapel kita kali ini. Kita sama-sama membaca suratul Al-Mulk. Dengan pembacaan Al-Mulk ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerajaan-kerajaan terbaik yang membuat kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibuka semua surat Al-Mulk? Sudah. Kita ta'awuz, basmalah, dan surat Fatihah, lanjut suratul Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه
وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Mulk ini Allah berikan kerajaan-kerajaan yang terbaik buat kita. Allah berikan kebaikan-kebaikan buat kita. Allah jadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Allah jadikan hamba-hamba yang digolongkan hamba yang menang, yang falah, yang memberikan kebaikan untuk lingkungannya, untuk teman-temannya, untuk bangsa ini khususnya. Berlanjut kepada materi kita, yaitu 8 rizki yang ada dalam Al-Quran. Berbicara masalah rizki, konsep rizki menurut Al-Quran, menurut Islam itu yaitu ada 4 kategori. Yang pertama, makna rizki itu apa? Yang kedua, macam-macam rizki itu apa? Yang ketiga, sebab-sebab yang mendatangkan rizki itu apa? Dan yang 4, tuntunan Rasulullah dalam menjemput rizki. Makna rizki Allah telah berikan dalam Al-Quran di dalam 8 kategori itu. Tapi kita
membahas tentang rezeki ini dengan makna ayat per ayatnya dan asal muasal rezeki itu. Istilah rezeki berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata rozaqo, yarzuku rizqon, yang berarti kekayaan, nasib, harta warisan, upah, dan anugerah atau pemberian. Rizki juga mempunyai makna pemberian, makanan, hujan, buah-buahan, kesehatan, itu semua rizki yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang konteks rizki itu tidak banyak orang yang tidak memahaminya. Banyak orang tidak mengenalnya. Rizki itu apa? Tidak berupa uang semata. Rizki itu tidak berupa apa yang kita dapatkan itu. Kadang-kadang kacang sekalipun yang kita mau telan itu jatuh ke tanah, itu bukan rezeki kita. Karena Allah sudah takdirkan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, itu yang kita nikmati itu berupa rezeki. Sampai hembusan angin yang kita dapatkan ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal yang harus menjadi keyakinan seseorang muslim tentang rezeki itu. Pertama, Ahlu Sunnah meyakini bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah memperoleh rezeki hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan itu. Allah yang memberi semuanya, makhluk di dunia ini. Yang non-muslim, itu Allah juga yang memberikan. Apalagi yang muslim. Binatang ternak, semuanya ada rezekinya masing-masing. Kata seorang ustadz, rezeki itu banyak jenisnya, banyak kategorinya, banyak macamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi rezeki kepada kita sejak 50.000 tahun lalu. Sebelum dia menciptakan langit dan bumi ini, sudah ditulis di Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rezeki, jodoh, umur, udah Allah urusannya. Kita hanya berikhtiar sekuat tenaga kita. Kita hanya memampukan diri kita. Pantaskah kita mendapatkan rezeki itu? Nggak bakalan ketukar dan nggak bakalan diambil orang. Karena sudah ditentukan makom-makom rezekinya itu. Yang kedua, ketentuan Allah takdir ini dicatat oleh malaikat sejak manusia berada di dalam kandungan ibunya. Manusia itu di dalam rahim ibunya ditentukan. Si Fulan bin Fulan telah ada rezekinya, ditetapkan rezekinya. Kalau nggak ada di dunia, ya di akhirat. Di dunia besarannya segini, Allah sudah tetapkan. Di jam segini, hari ini, telah mendapatkan Fulan ini rezeki. Itu. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membagi dan memberikan keutamaan sebagian orang dari yang lain berkaitan dengan rezeki. Dan yang demikian tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasab. Jadi nggak ada rezeki itu dari keluarga atasnya, orang tuanya, segala macamnya. Karena Allah sudah menetapkan itu. Keturunan, warna kulit, dan kedudukan. Kepandaian, kehormatan, bahkan ketaatan dan kemaksiatan seseorang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada seluruh makhluknya untuk sesuatu hikmah dan tujuan yang hanya diketahui oleh Allah semata. Karena sesungguhnya Allah memberikan rezeki bermaksud, ada tujuannya. Supaya apa? Supaya dia menjadi lebih taat kepadanya, supaya dia lebih beriman kepadanya, supaya dia lebih menjauhkan maksiat darinya. Itu. Yang berikutnya macam-macam rezeki itu. Ada berapa macam klasifikasi rezeki. Rezeki dari bentuk. Allah
ciptakan rezeki itu dari bentuk. Bentuknya itu material dan non material. Contohnya material apa? Uang, kendaraan, itu rezeki. Tinggal kendaraan itu rezekinya mau dimanakan, dijalankan kemana, di jalan Allah apa di jalan maksiat. Itu material, berupa material. Rezeki non material kayak ini, udara yang kita hisap setiap hari ini rezeki, itu non material, nggak kelihatan. Mata kita bisa melihat banyak warna, rezeki. Bangun tidur kita sudah melihat ada yang warna ungu, ada warna putih, ada warna hitam. Itu kita tidak bayangkan. Betapa kita sadari itu semuanya kenikmatan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pelangi kita bisa bedakan warnanya. Mejiku hibiniu. Itu semuanya Allah berikan kenikmatan rezeki itu enggak pandang bulu. Yang muslim, yang non muslim, yang agama lain, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, Allah berikan. Itu baru dari apa? Dari kita mata sama hidung. Belum apa? Telinga kita bisa mendengarkan. Ada suara-suara indah, lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Itu kenikmatan yang non material itu. Berasa nih di kening kita mendapatkan rasa yang sangat indah dari bacaan lantunan Al-Quran. Itu rezeki yang tanpa kita sadari Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita lupa terhadap itu semua. Yang macam kedua dari rezeki yaitu sifat. Sifatnya cobaan atau pilihan. Ada rezeki itu sifatnya cobaan. Biasanya apa? Dikasih uang berlimpah, itu menjadikan dia taat, apa dia menjadikan dia maksiat. Itu yang namanya cobaan. Rezeki yang menjadi cobaan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita lebih menjadi orang yang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sebagai cobaan. Cobaan maksud dalam arti kata cobaan ketaatan kita. Ketaatannya sudahkah kita dicoba nih, diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki itu menjadikan kita lebih taat sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagai wasilah untuk kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sifatnya itu pilihan. Allah berikan rezeki itu pilihan. Pilihannya apa? Pilihan kita mau dengan usaha kita mau mendapatkan yang banyak, atau pilihan kita dengan usaha kita mengambil yang sedikit saja, secukupnya kita. Itu adalah pilihan kita. Dengan ikhtiar kita, ikhtiar langit kita lakukan, insya Allah pilihan-pilihan itu sesuai dengan apa hati kita, dengan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna-makna rezeki itu yaitu dengan cara. Cara itu bagaimana? Rezeki yang dijamin. Nanti masuk ke dalam 8 ini. Rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang dijamin maksudnya apa? Termasuk tadi kategorinya nafas kita setiap hari Allah sudah jamin. Selama kita masih hidup di dunia ini, Allah sudah jamin. Pasti kita akan mendapatkan itu. Kecuali yang hilang indera perasanya. Dia tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dari cara itu rezeki yang digantungkan. Dia bergantung rezekinya. Mungkin bergantung dengan keluarganya, bergantung dengan Allah sekalipun. Itu kita apa? Kita benar-benar hanya kepada Allah mengharapkan rezeki itu. Nanti apa? Allah akan datangkan tempatnya. Allah akan datangkan cara-cara terbaiknya. Yang ketiga caranya itu rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang kita lupa dengan yang demikian itu. Dari arah yang tidak tersangka-sangka kita akan didatangkan
Di duha kita baca, yang dekat, yang jauh dekatkan, yang masih di atas turunkan, yang masih di bawah dinaik, ditimbulkan. Apalagi banyak di duha itu. Kalau kita baca secara terjemahnya, semuanya ada di situ. Makanya kita selalu di duha itu, ya Allah, Allahumma inna duha duhauka, wal jamal jamaluka, wal quwa quwatuka, wal ismata ismatuka. Yang tidak terlihat, lihatkanlah kepada kami, ya Allah. Wal qudrata qudratuka, wal quwata quwatuka. Itu semuanya doa kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki itu. Sebab-sebab yang mendatangkan rezeki ini lebih konteks ke caranya kita. Yang pertama, sebab-sebab yang mendatangkan rezeki itu istighfar dan bertaubat. Itu cara paling mudah. Di malam hari sepertiga malam kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala dengan tangisan terindah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, bertaubat, ya Allah, kenapa di dunia ini kami masih merasakan keburukan dunia? Beristighfar pada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Berilah jalan keluar yang terbaik, ya Allah, dari hidup kami ini, ya Allah. Jangan kau hinakan kami di dunia. Jangan hinakan kami di alam ini, ya Allah. Berikan kami kebaikan untuk menolong teman-teman kami, saudara-saudara kami. Itu permintaan kita dalam istighfar dan taubat kita. Kalau udah itu permintaan kita, insya Allah Allah kabulkan. Allah berikan kebaikan kepada kita. Yang kedua, dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau imannya kuat, imannya tinggi, takwanya tinggi, wa tazawwad fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal terbaik itu adalah ketakwaan. Dengan ketakwaan dan keimanan yang sempurna, insya Allah rezeki itu kita sudah apa? Istilahnya sudah tidak kita kejar lagi. Nanti rezeki itu yang akan menyampaikan kita. Dunia itu akan mendatangkan kita. Hukum langit yang akan berjalan. Kalau sudah kita dengan keimanan dan ketakwaan. Wa tazawwaz fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan bekal paling indah itu adalah, bekal paling sempurna itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita sudah berazam dengan kekuatan sekuat-kuatnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita melakukan ikhtiar terbaik kita melakukan usaha terbaik kita, Allah yang punya urusan. Kita tawakal kepada dengan sepenuh hati kita. Dengan tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin insya Allah kita di sini semuanya ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita di sini ahli ibadah. Dengar suara azan Allahu Akbar, langsung kita bergegas. Karena dengan ahli ibadah ini salah satu apa? Salah satu pendatang rezeki kepada kita. Salah satu pendatang kenikmatan kepada kita. Salah satu mendatangkan kebaikan kepada kita. Kalau sudah ibadah kita lakukan dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal urusan Allah kepada kita. Kita tidak pernah berpikir bahwa ya Allah, ibadah saya sudah banyak ya Allah. Ibadah saya sudah enggak kehitung ya Allah. Tidak begitu caranya. Tapi kita apa? Selalu berpositif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, teruskan kebaikan. Jangan berharap, karena pengharapan itu akan sia-sia sifatnya. Karena pengharapan itu akan hilang dari diri kita. Yang kelima, hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita, Allahu a'lam, mungkin kita ini dulunya banyak maksiat,
Maksiat jalan terus, ibadah jalan terus. Maksiat jalan terus, ibadah jalan terus. Maksiat jalan terus, ibadah jalan terus. Jadi apa? Kosong isi, kosong isi, kosong isi. Sekarang mudah kita berhijrah dengan hijrah setaubat nasuhanya kita. Karena dengan taubat nasuhanya kita, insya Allah akan memberi jalan keluar yang terbaik buat kita. Yang selanjutnya yang keenam, silaturahim. Banyak dari kita mengabaikan itu. Silaturahim kita kurang kepada teman-teman kita, kerabat kita, teman lama kita, orang tua kita. Silaturahim kita kurang membuat apa? Rezeki kita tertahan, rezeki kita tertunda, rezeki kita hilang dari diri kita. Karena dengan silaturahim itu mengukuhkan. Yang tidak ada menjadi ada nantinya. Yang tidak nampak akan menjadi nampak. Yang tidak berwujud akan berwujud. Karena Allah. Karena kebesaran Allah. Terhadap doa-doa silaturahim. Kita berjabat tangan. Di skala kita bertemu teman kita. Doakan saya mau doakan juga. Itu. Allah berikan kemudahan-kemudahannya. Yang selanjutnya. Yang 7. Berimpak. Di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah menjalankan itu. Tinggal mengistiqomahkan diri kita. Tinggal bagaimana mengatur strategi terbaik dengan infak itu. Infak sebesar-besarnya. Infak yang mau brutal. Infak yang di subuh hari. Terserah mau jalannya bagaimana. Tapi insya Allah, kalau kita sudah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah berikan kebaikan-kebaikan yang pula kepada kita. Yang kedelapan, berbuat baik kepada anak yatim. Masya Allah, tabarakallah. Salah satu jalan kita sudah kita laksanakan. Kita memuliakan anak yatim. Kita memuliakan orang-orang miskin. Kita memuliakan orang-orang du'afa. Tidak berpikir tentang bagaimana ini. Kita lakukan terus. Jangan pernah putus, insya Allah. Kebaikan-kebaikan itu akan mengalir pahalanya buat kita, buat orang tua kita, buat keluarga kita, buat orang-orang terdekat kita, buat orang-orang yang kita cintai. Yang selanjutnya, menyantuni orang-orang yang lemah. Kadang-kadang kita ini kurang peka terhadap tetangga kita di luar sana. Kita tidak merasakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia mencari orang miskin itu bukan siang hari begini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mencari orang miskin itu malam hari jam 1, jam 2 dia orang-orang tidur. Dia bangun, dia keliling ke seluruh penduduk. Di situ ada yang nangis didengerin di dalam temboknya itu, di luar temboknya itu. Apa masalahnya? Sehari, 2 hari, 3 hari langsung ditanyakan, ternyata tidak punya gandum di dalam rumahnya itu. Memasaknya dengan masak batu. Langsung Khalifah sendiri yang memikulnya, yang memikul gandum itu untuk memberikan kepada seorang yatim duafa itu, yang lemah itu. Makanya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa, pemimpin-pemimpin kita, pemimpin yang banyak pekanya terhadap rakyatnya. Pemimpin-pemimpin kita, pemimpin yang selalu mengandalkan amanahnya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-10, berbuat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah, tabarakallah. Ini birrul walidain kita. Masya Allah, Bang Jaki sudah melakukannya. Bang Hanif terus mencoba. Dan kita semua yang masih punya orang tua, jangan sekali-kali orang tuanya itu merasa sedih hatinya, gundah gulana. Karena orang tua itu magnet rezekinya kita. Karena orang tua kita sudah kita lalaikan, tinggal hilanglah keramat kita, keberkahan kita. Semuanya itu menjadi hampa nantinya. Allah berfirman,
Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai dan Al-Hakim. Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Ia akan memberi kalian rezeki sebagaimana Ia memberi rezeki kepada burung. Burung-burung terbang di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang kembali dalam keadaan kenyang dan bisa membawa buat anaknya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai. Masya Allah, tabarakallah. Kita berkaca kepada burung. Kita kadang-kadang diri kita ini sudah down duluan, mencari rezeki di mana, punya uang aja enggak buat jalannya. Itu kadang-kadang sudah terpaku mindset kita, pemikiran kita tentang yang hal-hal seperti itu. Kita tidak bayangkan burung. Dia tidak punya apa-apa, modalnya sayap saja. Kita punya pemikiran, kita punya tangan, kita punya mungkin kendaraan yang bisa dibawa. Itu burung bermodalkan dengan sayap, tapi dia apa? Dengan ikhtiar langitnya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya burung, ya Allah cari rezeki, nyari rezeki pagi hari, terbang deh. Sampai sore hari kenyang perutnya dan bisa bawa makan buat anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut, bahwasanya poin yang keempat itu tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjemput atau mencari rezeki. Satu, mencari rizki pekerjaan yang halalan thayyiban. Insya Allah kita di sini sudah dipagari dengan kehalalan kita. Dan lebih ekstrimnya lagi, kita dijauhkan dengan riba, dari riba. Karena debu-debu dosa itu kalau sudah menyangkut kepada kita, hilanglah berkahnya kita, hilanglah ibadah kita yang selama ini kita gaung-gaungkan, ibadah kita yang selama ini kita menangis, meneteskan air mata dengan debu-debu riba itu. Ya Allah, jauhin dari kita. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan usaha sendiri, usaha tangannya sendiri. Kita di sini sudah melihat betapa gigihnya Pak Sarman. Dengan tangannya sendiri dia lakuin usaha bawang. Awal pertama permulaan bagaimana tuh menciptakan alat agar supaya lebih mudah. Dengan tangannya sendiri awal Allah berikan kebaikan-kebaikannya, netes terus, bertumbuh terus, akhirnya Masya Allah. Sekarang Allah berikan kebaikannya, Allah berikan jalan-jalan keluarnya, Allah kasih berkahnya kepada Pak Sarman dan Bu Yuli. Dan yang lain juga banyak dengan dirinya sendiri. Kayak yang menciptakan sesuatu, itu dari dirinya sendiri, menciptakan misalnya puding, ngaduk sendiri, bolu ngaduk sendiri, dengan tangannya sendiri. Insya Allah itu lebih Allah berikan keberkahannya, keutamaannya. Yang ketiga, Allah kasih tuntunannya itu mempunyai kemauan yang keras. Salah satu itu Pak Iza azamta fatawakal ala Allah. Kita usah berazam dalam diri kita, dalam hati kita nih, ya Allah, saya mau usaha jenisnya ini. Tentukan untuk kebaikan dunia ini ya Allah. Doanya di awal tuh. Kalau sudah kita doanya di awal, kita tentukan dengan kemauan keras kita, insya Allah Allah berikan kebaikan-kebaikannya, jalan keluarnya. Dan yang 9 pintu rezeki itu diantara yang keempat, berdagang. Berdagang sekarang banyak macamnya berdagang. Allah berikan kebaikan-kebaikannya dengan berdagang itu. Berdagang, berdagang yang jujur, berdagang yang amanah, berdagang yang sesuai tuntunan syariat. Tidak berdagang yang menjadikan orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, usaha dimulai pada pagi hari. Masya Allah, kalau kita sudah dari mulai awal kita bangun, kita sudah baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dilanjutkan kita jamaah sholat subuh, lanjutkan kita usaha,
dengan usaha tangan sendiri, dengan usaha yang kita lakukan sendiri, dengan kemampuan yang keras, kemauan yang keras, dan berdagang, dan kita mulai dengan pagi harinya, insya Allah kebaikan-kebaikannya itu akan berasa dan akan kembali kepada diri kita. Melanjutkan, rezeki yang Allah berikan dengan 8 jalannya. Yang pertama, rezeki karena sedekah. Rezeki karena sedekah itu Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipatkan gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allahu a'lam bishawab. Ini rezeki karena sedekah. Sedekahnya di pagi hari tadi. Masya Allah, tabarakallah. Yang lanjutnya, rezeki yang telah dijamin tadi. Allah sudah jamin rezekinya karena apa? Karena kebaikan-kebaikan dirinya, karena kebaikan-kebaikan diri kepada orang lain. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dia sudah menolong agama Allah, Allah jaminkan pertolongannya kepada dirinya melalui orang lain. Dan selanjutnya yang ketiga, rezeki karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah yang menyatakan Allah berikan kebaikan rezeki karena berkesyukurannya. Dia apa? Dia hanya beribadah kepada Allah saja, memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bersyukur itu Allah datangkan rezeki-rezekinya. Dengan caranya Allah. Banyak kita jumpai orang-orang hanya berzikir, mengamalkan ibadah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan jaminan rezekinya karena kesyukurannya itu. Yang selanjutnya, rezeki karena anak. Ada identik banyak anak, banyak rezeki. Itu benar. Dalam surat Al-Isra ayat 31 Allah jelaskan, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Jadi jangan takut. Banyak anak, banyak rezeki. Karena Allah sudah tuliskan di surat Al-Isra ayat 31 itu. Masing-masing anak punya rezekinya. Masing-masing kita punya rezekinya. Dan beda rezekinya. Rezekinya anak, rezekinya kita, rezekinya kita. Dan selanjutnya, rezeki karena menikah. Setengah agama sudah dipenuhi, rezekinya istri ada, rezekinya menikah ada, dikumpulkan dua-duanya. Apa? Jadi sebuah kebaikan yang menggenapkan ibadahnya, yang menggenapkan persatuannya, yang menggenapkan dinnya, agamanya. Karena dengan menikah itu kebaikan bertambah, menggenapkan agamanya. Yang tadinya setengah jadi satu agamanya. Tergenapkan oleh menikah itu. Mendapatkan rezeki karena menikah. Dalam surat An-Nur ayat 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Dan orang-orang yang layak dikawinkan dari hamba-hamba sahayamu. Yang lelaki dan yang hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Insya Allah, tabarakallah. Allah jaminkan dalam Al-Quran. Kita yakin Al-Quran itu kitabullah. Kitab Allah yang paling mulia. Kalau kita sudah yakin, insya Allah akan terjadi kepada diri kita. Akan kita alami itu. Yang berikutnya, rezeki karena usaha. Ini banyak. Karena usaha. Dalam surat An-Najm ayat 30. Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Rezeki karena usaha. Keringat kita, setiap hari kita keluarkan keringat, kita keluarkan usaha kita dengan tangan kita sendiri akan mendapatkan rezeki. Dan itu yang banyak dilakukan orang. Banyak dilakukan orang dan disebutkan dalam Al-Quran.
Tinggal kita mau milih rezeki kita, rezeki yang mana. Yang selanjutnya, rezeki tak terduga karena takwa. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menimbulkan rezeki. Salah satunya apa? Dengan doa-doa terbaik kita, orang itu mendapatkan rezeki. Dengan rezeki itu, kita apa? Kita mendapatkan rezekinya pula. Bagian dari rezeki mereka kepada kita. Dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah, tabarakallah. Dengan kita memahami konteks rezeki itu, kita memahami paradigma rezeki itu apa saja, rezeki itu dari mana saja, rezeki itu berupa apa saja, rezeki itu auranya bagaimana, itu harus kita timbulkan. Kita mau yang mana kita pilih? Rezeki ketaatan atau rezeki kemaksiatan? Yang terakhir, yang kedelapan, rezeki karena istighfar. Masya Allah, ini yang jarang orang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Nuh ayat 10 dan sampai 12, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Orang kalau sekarang identik apa? Kalau hujan itu dia bermohon pada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayyiban nafi'an. Mendapatkan manfaat, nafi, mendapat kemanfaatan dari turunnya hujan itu, mendapat keberkahan dari turunnya hujan itu. Di antaranya keberkahan rezeki. Dalam surat Nuh ayat 10 dan 12. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bimuradi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Ada yang mau bertanya, silakan. Tinggal sekarang kita berkonsep mau rezeki kita dari mana dalam 8 itu yang ada di Al-Quran. Ayo, tiga pertanyaan pertama. Biasanya ini ada kakak CS Kaleng. Kenceleng bukan? Iya, Bang Hanif. Ustaz mau nanya, tadi kan apa jalan rezeki itu kalau nggak salah yang ke-6 itu dari silaturahim ya. Nah, ini saya pernah dengar bedanya antara silaturahim sama silaturahmi, gitu kan? Apakah silaturahim itu harus yang serahim? Gitu kan, maksudnya keluarga, gitu kan, itu ada rezeki dari, tapi tadi kan juga ada birrul walidain, gitu. Nah itu bagaimana konteks perbedaan antara silaturahim sama silaturahmi itu, konteks dari segi rezeki? Kalau kita lihat dari rahim dan rahmi itu, ada tadi rezeki yang sebenarnya bukan nasab ya. Nggak ada rezeki keturunan. Rezeki itu identik dengan apa yang kita dapatkan, kita ikhtiarkan, kita usahakan, nanti akan muncul kepada kita. Kalau konteks rahim dan rahminya itu, kalau rahim mungkin karena kebaikan dari keluarga kita, bukan karena rahimnya itu, keturunannya itu, dari kebaikan mereka kepada kita. Dari hubungan baik mereka kepada kita akan timbul rezeki-rezeki. Itu yang dari rahim. Kalau yang dari rahmi, mungkin kita pertemanan dengan banyak teman kita kan, kita singgah di sana, itu akan mendapatkan rezeki. Ingat, rezeki itu konteksnya bukan semata uang. Kita bisa berkumpul, itu rezeki. Terus bisa
mungkin ngeriung makan bareng itu rezeki. Itu biasanya kebanyakan orang itu rezeki yang sesungguhnya. Sebenarnya bukan itu saja rezeki yang sesungguhnya. Konteks rezeki itu yang banyak orang tidak pahami dari rahmi-rahim tadi itu. Karena yang kebaikan keluarga kita yang menjadi pemurahnya dia kepada kita itu hubungan baik yang akan menjadikan sebuah rezeki. Dan salah satunya dengan pertemanan kita ini menjadi ladang rezeki. Karena kita tidak tahu Allah punya kuasanya. Setelah ini mungkin ada yang bisa closing, ya kan? Tidak menutup kemungkinan Allah berikan kebaikan-kebaikannya kepada yang hadir di sini, yang sedang nonton, yang sedang menyimak. Semuanya Allah berikan kebaikan dengan caranya, dengan metodenya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kan kembali kepada dirinya masing-masing dengan kebaikan-kebaikan yang tadi telah dia perbuat. Itu diantaranya, Bang. Oke? Cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Ini dari online, Pak Ustaz. Iya. Apa izin bertanya, Pak Ustaz? Saya mau nanya, adakah hubungan rezeki dengan sholat dan Al-Quran? Saya pernah dengar bisa sholat dan membaca Al-Quran saja sudah keberkahan untuk diri sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Dari siapa nih? Dari Kak Rin. hari ini. Itu kita sudah bisa sholat aja rezeki. Bener nggak? Ya. Kita sudah bisa sholat itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dikasih buat kita. Apalagi kita melakukan sholatnya dengan khusyuk, khosyiun, sholat berkhusyuk, terus apa? Dengan ucapan-ucapan terbaik, doa-doa terbaik kita panjatkan di situ. Insya Allah ya akan nampak rezeki-rezekinya. Yang tadi kita berkiblat pada apa? Pada sholat duha, sholat duha. Allahumma inna duha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka. Yang masih di atas turunkanlah, yang masih jauh dekatkanlah, yang masih tidak nampak tampakkanlah, yang masih di bawah timbulkanlah. Semua itu akan apa? Akan bermagnet, bermuara. Dengan kita sholat, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memberikan sesuatu kebaikan kepada agama ini, nanti Allah yang akan memberikan rezekinya. Salah satunya yang paling Al-Quran. Karena apa? Ya Allah jadikan kami nanti apa? Sebagai sumber rezeki. Itu karena kita apa? Kita yakin Al-Quran itu sebagai sumber rezeki buat kita. Al-Quran aja sebagai sumber rezeki. Apalagi apa? Apalagi kita berbuat yang lain. Sholat. Tadi apa? Istighfar. Terus apalagi? Birrul walidain. Semua aspek itu menjadi rezeki buat kita. Semua yang tadi itu, yang 8 itu menjadi sumber kebaikan buat kita. Kadang-kadang ya, banyak orang yang tidak paham tentang konteks rezeki itu. Konteks rezeki itu hanya uang yang didapat, rekening yang ada di nama-nama kita. Itu konteks rezeki, terlalu sempit menganggap rezeki itu. Bangunnya kita tadi, dari bangun pagi kita sudah ingat Allah, itu rezeki. Sampai nanti kita tidur lagi nanti, itu kita baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, tidurkanlah kami sejenak, lalu bangunkan kami. Itu apa? Rezeki. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan di dunia ini. Mungkin itu jawabannya. Kira-kira dari sang penanya tadi. Oke? Ada lagi yang mau bertanya?
Bang Ihsan? Enggak itu? Ngantuk ya? Bang Jaki? Cukup. Oke ya, cukup sampai di sini. Kita sudahi, kita akhiri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kebaikan-kebaikan dari diri kita yang akan mendatangkan rezeki buat kita, buat teman-teman kita, buat orang-orang terdekat kita, buat orang-orang tua kita, sebagai magnet rezeki buat mereka semua, dan akan kembali kepada kita nantinya rezeki-rezeki itu. Allahu a'lam bishawab. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan syakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.